Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel Dasar. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya, yaitu bagaimana caranya mengcopy sebuah isi textbook ke dalam sebuah clipboard ya, untuk nantinya kita bisa paste atau kita paste di mana saja. Nah di sini saya sudah siapkan satu buah user form. Kita masuk dulu ke VBA-nya ya dengan menekan Alt dan F11. Nah di sini saya sudah siapkan satu buah user form. Ini kalau dijalankan akan seperti ini ya. Kita jalankan dulu. Nah seperti ini. Nah rencananya kita akan membuat sebuah tombol yaitu ini. Jadi dimana kalau ini diklik itu akan mengcopy isi textbook ini ke dalam sebuah clipboard ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin paste atau ingin paste di mana saja itu tinggal tekan Ctrl V. Nah di sininya untuk mengcopy-nya itu cukup dengan klik saja. Nah kita akan buat itu. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Basic Editor ya. Kita tutup dulu. Nah untuk membuat sebuah tombol di sini saya gunakan image ya. Ini label kita gunakan image. Nah untuk menambahkan sebuah script di sini untuk mengcopy isi textbook ke dalam clipboard. Nah kita bisa gunakan objek yang namanya msform.object. Jadi teman-teman untuk menambahkannya tinggal klik saja di sini, double klik ya, double klik. Nanti akan membuat sebuah event label 38 klik ya. Nah itu nama labelnya. Nah untuk membuat objek ini di VBA kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan teknik early binding, yang kedua dengan teknik late binding ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah untuk menambahkan reference pada teknik early binding itu sebenarnya kita tidak perlu tambahkan karena reference-nya itu sama dengan reference yang digunakan oleh user form atau juga di control ya. Jadi kalau teman-teman lihat di reference ini di tool reference itu control dan juga user form menggunakan msform 20 object library ya. Ini juga digunakan oleh msform.object untuk mengcopy nanti ke clipboard. Nah jadi kalau teman-teman gunakan user form atau menggunakan control pasti ini sudah aktif otomatis ya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi karena di sini sudah aktif. Oke, kita besarkan dulu agar kelihatan ya. Itu option desainnya kita tambahkan misalkan 14. Nah untuk early binding yang pertama kita buat adalah deklarasi variabel ya. Kita buat dulu deklarasi yaitu dengan dim. Kemudian nama objeknya apa? Misalkan nama objeknya adalah obj gitu as msform.object. Nah ini jika ingin deklarasi ya. Ini jika ingin deklarasi saja tanpa membuat objeknya ya. Tetapi jika teman-teman ingin deklarasi sekaligus membuat objek itu bisa tambahkan dim obj as new msform.object. Berarti ini kita deklarasi dan juga membuat objek ya. Tapi kalau misalkan ingin deklarasi saja itu seperti ini, msform dim obj as msform.object. Nanti pembuatan objeknya di sini. Di set obj sama dengan new msform.object. Nah itu sama saja ya. Mau dipisah deklarasi kemudian buat objek atau deklarasi sekalian membuat objek ya. Kalau mau sekalian berarti ini kita hapus. Di sini terganti dengan new msform.object. Nah itu untuk deklarasi objek ya. Nah kemudian untuk menambahkan sebuah teks ke dalam clipboard kita tinggal tambahkan obj titik set text ya. Set text-nya apa? Spasi itu dari textbook 1 titik teks. Nah textbook 1 teks ini adalah textbook yang ini ya. Textbook yang ini namanya textbook 1 titik teks. Kita lihat dulu view properties. Nah ini textbook 1 ya. Oke, kita sudah tambahkan sebuah teks ke dalam set teks di objek msform.object. Selanjutnya kita tinggal obj titik put in clipboard ya. Kita tempatkan si teks ini ke dalam sebuah clipboard. Nah sudah seperti ini, tinggal kita coba, kita tes ya. Kita jalankan, kita klik ini, lalu kita buka notepad misalnya, kita paste di sini, itu langsung muncul ya. Kita copy dari sini muncul di sini. Tapi di sini kalau kita klik itu tidak kelihatan ya antara copy dan juga tidaknya. Nah untuk itu kita tambahkan sedikit animasi di sini. Misalnya kita tuliskan sebuah teks ya. Kita buat dari sini saja. Kita simpan di sini. Misalnya kita buat teks itu copy ya. Misalkan seperti ini. Kita kecilkan dulu. Nah seperti ini warnanya saya set seperti ini. Nah kita akan buat animasi untuk kopinya. Ini kita hilangkan dulu ya. Kita visible-nya kita pause dulu. Nah
kita pause dulu. Jadi kalau jalankan itu tidak terlihat si teks kopinya. Nanti begitu kita klik, nanti akan muncul si teks kopinya ya. Oke, untuk namanya kita beri nama, misalkan namanya adalah LB copy ya. Ini untuk namanya. Jadi nanti di sini kita bisa buat LB copy titik visible true. Jadi kita begitu diklik, nanti si labelnya ditampilkan. Nah, setelah itu untuk membuat animasinya, kita akan buat application wait. Kita akan buat application wait. Time-nya itu dari now ditambah dengan time value sebanyak 1 detik ya. Nah, setelah itu kita hilangkan lagi, yaitu LB copy titik visible, itu kita postkan lagi. Jadi kita tampilkan, tunggu 1 detik, baru kita hilangkan lagi. Kita coba ya, jalankan, kita klik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita copy, muncul copy, lalu menghilang ya. Kalau misalkan terlalu cepat, teman-teman bisa tambahkan di sini menjadi 2 detik ya. Jadi 2 detik. Jadi kalau dijalankan seperti ini, copy. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan terlalu lambat, bisa juga tambahkan, bisa juga dikurangi 1 ya. Nah, ini. Jadi begitu diklik, itu ada kopinya, lalu menghilang. Kita tinggal paste di misalkan Notepad ataupun di yang lain ya, di WhatsApp ataupun di Telegram dan lain-lain. Nah, itu untuk teknik early binding ya. Yang kedua itu dengan teknik late binding. Nah, dengan late binding ini kita tidak menggunakan reference, jadi kita akan buat objeknya langsung saat running ya, atau saat runtime. Jadi untuk late binding deklarasinya seperti ini, di obj as object. Jadi kita buat dulu objek. Nah, baru di sini kita coba dengan set obj sampai dengan create object ya, create object dalam kurung nama objeknya apa. Nah untuk MS-POM.object ini kita tidak bisa menambahkan objek itu seperti ini, MS-POM .object ya, itu tidak bisa seperti ini ya. Kita jalankan, kita coba ya, jalankan dulu. Ini tidak akan dikenali. Kita coba. Nah, error ya. Active app component can create object. Nah, jadi untuk membuat objek dengan MS-POM.object ini itu tidak bisa dengan MS-POM.object seperti ini ya. Ditulis di string seperti ini. Jadi untuk membuatnya kita harus menambahkan class ID. Nah, untuk class ID-nya saya sudah siapkan, yaitu jadi seperti ini. Nah, ini adalah class ID untuk MS-POM.object. Jadi untuk khusus untuk ini kita akan tambahkan di sini new titik 2 baru si class ID-nya. Nah, itu untuk membuat objek MS-POM.object ya. Ini dengan teknik late binding. Ini kalau seperti ini baru kita bisa ya. Jalankan, kita klik copy, kita paste di sini, itu juga bisa ya. Ini baru bisa. Jadi untuk membuat objek dengan late binding itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ataupun teman-teman bisa buat konstanta di sini. Misalkan ini kita copy dulu. Kita copy atau kita copy semuanya. Kita copy, misalkan kita buat private const, itu buat konstanta, misalkan cls .object itu a string, isinya adalah ini. Nah, nanti untuk buat objeknya tinggal di sini. Oh, ini harusnya const. Nah, ini. Nah, nanti untuk objeknya itu tinggal di sini create object. Kita hapus ganti dengan cls .object. Nah, bisa juga seperti ini ya. Ini juga hasilnya akan sama. Kita copy sama juga ya. Nah, itu jika satu ya. Nah, jika ada banyak, teman-teman juga bisa membuat sebuah subroutine atau sebuah function ya, untuk nantinya kita panggil secara berulang-ulang. Jadi tidak dibuat seperti ini kalau misalkan ada banyak. Nah, itu bagaimana cara membuat sebuah tombol untuk mengcopy teks dari sebuah text box ataupun dari yang lain ya, dari list box ataupun dari yang lain ke dalam sebuah clipboard. Untuk nantinya kita bisa paste atau kita paste di mana saja. Oke, nah ini juga untuk MS-POM.object ini ada sedikit bug ya. Jadi teman-teman jika teman-teman jalankan seperti ini, misalkan copy, kemudian teman-teman paste di mana saja, itu hasilnya adalah misalnya kotak-kotak ya, atau tanda tanda seperti ini, ataupun ada kotak-kotak
biar 2 kali. Nah itu pastikan teman-teman tidak membuka Windows Explorer ya, karena ada crash antara MS9.object dengan Windows Explorer ya. Jadi teman-teman jika suatu saat diklik copy kemudian dipaste hasilnya seperti ini, itu pastikan Explorernya ditutup. Nah itu untuk MS9.object ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukup. Bagi teman-teman yang juga punya pertanyaan tentang VBA, silahkan tanyakan ke emailnya di sini. Email di saya @setiadi.my.id ya. Nah ini jika teman-teman ada pertanyaan tentang VBA, silahkan email ke sini. Nanti saya akan coba bahas menggunakan video seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga di share dan di like ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.